Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Zero One Official. Jangan lupa rekan-rekan subscribe-nya agar podcast ini bisa berkembang dan bisa lebih baik. Eh, di episode kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Bisa dikatakan pengurus anak-anak yatim di wilayah Cikaret, khususnya di RW 01 dan RW 13. Nah, ini kita kedatangan tamu ini yaitu Bapak Suhardi, atau kita bisa dibilang Pak Hardi, kita sebutnya gitu. Oke, selamat datang Bapak Hardi, atau saya bilangnya Akang, Bapak atau AA nih. Nama saja, sebut Nah, nama saja, biar lebih akrab. Kang Hardi aja ya, Ya biar lebih boleh, akrab boleh, ya. boleh, boleh, Karena boleh, nggak boleh. enak kalau nama aja Hardi, jadi kurang kurang pas gitu aja. Ya, siap, siap. Oke, ya Kang Hardi, di podcast ini kita mungkin bisa nanti kita akan membahas tentang kegiatan atau tentang adanya anak yatim di wilayah kita ya. Ya, Ya. di RW 01. Ya, bisa diceritakan sedikit untuk eh, awal pembentukan anak yatim ini, berupa komunitas apa, sebagai apa sih wadahnya sebenarnya nih Kang Haji? Jadi kalau untuk yatim itu sendiri kita runut dari awalnya dulu ya. Hmm. Jadi motivasi saya terutama untuk masalah urusan anak yatim ini berawal dari sebuah keinginan. Hmm. Jadi ada keinginan bagaimana kita bisa berbagi, itu aja dulu. Hmm. Nah, yang notabene kalau kita mau berbagi itu dituntut untuk kita mampu secara materi lah. Nah, waktu itu saya punya keinginan untuk bisa berbagi dengan para anak yatim, Hmm. sementara saya tidak memiliki materi yang untuk Ah. diberikan. Nah, maka eh, ada beberapa yang memang saya coba ambil dari ilmu-ilmu dari guru lah, ibaratnya seperti itu. Hmm. Tatkala kita akan berbagi atau bersedekah, kita tidak mampu dengan materi, apa yang ada yang kita mampu. Ya, saya punya ngerasa mampu dengan tenaga dan pikiran. Maka itulah yang diimplementasikan. Hmm. Jadi saya merasa tidak mampu memberikan secara materi. Nah, saya mencoba memberikan dalam bentuk tenaga dan pikiran. Itu udah awalnya dari situ. Gitu. Nah, berangkat dari keinginan untuk berbagi itu, yang saya kebetulan hanya punya tenaga dan pikiran. Nah, Hmm. maka itulah yang saya coba seperti bilang jadikan modal. Hmm. Ya, dengan istilahnya dengan tenaga, dengan pikiran, bagaimana tenaga dan pikiran itu bisa menghasilkan materi yang bisa diberikan untuk anak-anak yatim. Itu awalnya dari situ. Oh, gitu. Tapi notabene apa basic Kang Hardi ini, maaf ya, pekerjaannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan yatim atau apapun. Gitu, nggak Tidak ada ya. ada, tidak ada. Sekarang Jadi kerja di secara mana? kerja itu mandiri, untuk yatim sendiri ya, kita Heeh. mandiri. Nah, saya sendiri-sendiri, kalau saya sendiri kerja itu di satu bentuk perusahaan swasta Heeh. yang bergerak di bidang jasa ya, diklat, betul diklat Hmm. seperti itu. Jadi tidak ada dengan hubungannya dengan yayasan sosial atau yayasan rumah-rumah yatim, atau enggak ada Hmm. Oh, gitu. gitu. Ya, ya. Terus kita nih pengen tahu nih ya, kita penasaran nih pemirsa, yatim di kita ini kan ada nama, bentuk namanya gitu. Sebenarnya yang saya tahu itu namanya itu Amar. Amar itu kalau tidak salah itu singkatannya aktivis Masjid Arisalah gitu ya. Iya, betul betul. Nah, nah ini awal mula terbentuknya Amar ini gimana dan kapan? Awal terbentuknya Amar ini, jadi ya kita kegiatannya dulu yang ada, Mm. kita coba rintis kegiatan
santunan yatim di RW 1 ini Hmm. dimulai tahun 2009. Itu tanpa Hmm. nama ya, karena itu mau merintis. Kemudian berjalannya waktu 2010. Hmm. Nah, berdasarkan inisiatif dari pengurus RW pada waktu itu, yang Hmm. waktu itu ketua RW 1 itu dijabat oleh Pak Hadi. Nah, kemudian kita coba mencari identitas untuk kegiatan kita ini. Hmm. Nah, dulu itu namanya bukan Amar. Oh gitu. Nah, dulu itu namanya Forum Komunikasi Masyarakat RW 01. Forum Komunikasi Masyarakat Masyarakat RW RW 01, 01. yang Oh. bergerak di bidang santunan untuk anak-anak yatim. Nah, Hmm. itu sebelum jadi Amar. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, semakin berkembang, kemudian eh, nama Amar itu sendiri muncul karena adanya satu bentuk tanggung jawab yang diberikan ke saya Hmm. untuk ikut aktif di kegiatan masjid Arisala, Hmm. seperti itu. Nah, jadi nama Amar itu sendiri berangkat karena keterlibatan saya di dalam kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Arisala, Hmm. Gitu. seperti itu. Nah, makanya kemudian hasil rundingan dengan Pak Hadi waktu itu jadi ketua RW. Hmm. Nah, kita dijadikan aja namanya itu Amar. Amar itu singkatan dari aktivis Masjid Arisala, yang memang notabene itu para aktivisnya itu para para apa namanya para anggotanya itu, Hmm. anggota kerjanya itu yang notabene dari Masjid Arisala, Oh gitu. termasuk melibatkan Risma, Hmm. seperti itu. Nah, makanya jadi semua penggiat kegiatan yatim di RW 01 itu secara kewilayahan terlibat di kepengurusan wilayah, di Dewan Kemakmuran Masjid pun terlibat di kepengurusan dari Hmm. Risma-nya, dan saya sendiri di masjid itu eh, sebagai seksi acara dan kegiatan, Gitu. seperti itu. Ya, ya. Berarti Amar ini masih ada di bawah subnya DKM Arisalah atau memang berdiri sendiri sebenarnya Amar ini? Secara apa ya? Secara kegiatan, setiap kegiatan itu karena kita penyelenggaraan kegiatan itu selalu dilaksanakan di masjid. Ya. Ya, udah gitu berkaitan juga dengan tugas saya sebagai seksi acara dan kegiatan. Jadi setiap Hmm. kegiatan yang akan diselenggarakan di masjid, itu berarti di bawah tanggung jawab saya. Nah, Hmm. sementara saya itu sendiri bertanggung jawab terhadap ketua DKM. Jadi Hmm. secara kegiatan memang di bawah naungan DKM, tapi secara apa namanya, bukan pembiayaannya, secara Hmm. ininya kita tidak ada melibatkan masjid gitu loh untuk anggaran ini, seperti Oh. itu. Hanya kegiatannya Hmm. tok saja kan. Kegiatannya gitu. Itu Oke. seperti itu. Ya. Gini Kang Ardi, kebanyakan kan kalau memang di realita kenyataan gitu ya, pengurusan yatim itu biasanya berupa yayasan gitu kan, Ya, betul. ataupun apalah gitu kan. Tapi ini Amar ini berarti bukan bentuk yayasan ya? Atau Bukan, atau bukan, ada bukan. ada rencana untuk bikin yayasan yatim gitu? Eh kalau usulan untuk dijadikan yayasan dari dulu pun memang sudah sempat muncul ya. Hmm. Tapi eh inisiatif kita untuk tidak merubah menjadi yayasan. Gitu. Gitu, Jadi, seperti itu. Jadi independen aja berdiri sendiri ya. artinya gini, setiap kegiatan ini bagian daripada kegiatan kewilayahan, seperti itu aja. Jadi Hmm. setiap kegiatan itu otomatis berarti kegiatan di kewilayahan RW 01, Hmm. artinya mengangkat RW 01 juga, mengangkat juga DKM gitu. Jadi Hmm. non yayasan. Gitu, seperti itu. Terus waktu awal nih ya, waktu awal pembentukan atau membentuk Amar ini atau maksudnya mengkoordinir lah ya, bahasanya mengkoordinir anak yatim. Itu Iya, sebenarnya tantangan terbesar nih, kesulitannya apa nih? Masalah dana atau waktu dan tenaga pasti dong ya, ya, terkuras. ya. Tapi yang saya penasaran nih, dana selama ini untuk anak-anak yatim nih gitu kan.
Karena dia bukan satu yayasan, tidak ada subsidi apapun. Sponsor ada nggak sponsor-sponsor? Tidak ada sampai Tidak sekarang pun ada. tidak ada. Dari kita berdiri sampai sekarang pun kita Hmm, tidak pernah ada yang namanya sponsor ya. oh gitu. Nggak ada. Terus cara pencarian dananya bagaimana itu? Ah, jadi cara jadi berbagai pola yang sudah coba kita praktekkan untuk Hmm, jadi di awal 2011, nah kita mencoba koordinasi dengan pengurus kewilayahan antara RW dan para ketua RT. hmm, Nah jadi coba kita waktu itu saya mencoba untuk mencari donatur, dibilangnya ada istilah dulu itu ada, kita coba pakai untuk donatur beberapa orang berdasarkan informasi dari ketua RW ataupun ketua RT, siapa sih yang sekiranya layak untuk dijadikan donatur. gitu. Nah makanya waktu itu sempat kita memberikan satu pom, namanya pom ke apa ya, bukan kesanggupan tapi bersedia atau tidak gitu loh Oh gitu. untuk dijadikan donatur. Nah maka Hmm, waktu itu pernah kita coba para RT itu kita berikan pom itu. Nah, biarkan para ketua RT yang menunjuk siapa yang kiranya bersedia untuk hmm, menjadi donatur tetap. ya ya ya. Gitu. Nah, jadi maka dulu itu kita ada istilah, ada donatur tetap, ada donatur insidentil. Gitu. Seperti itu. Nah, sempat berjalan donatur tetap ini dari 7 RT di RW 01 dan RW 13 itu sempat berjalan. Alhamdulillah kita waktu itu bisa mendapatkan donatur tetap itu sekitar 16 orang. Ya ya. 16 orang. Nah, itulah yang kita kelola. Hmm, Yang kita kelola ada yang setiap minggu memberikan, ada oh gitu. sesuai dengan kemampuannya Ya masing-masing. ya Ada ya. juga yang memang per bulan, Hmm, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang komitmen mereka untuk setiap acara deh kasih tahu gitu, seperti itu. Nah, hmm, itu masuk ke kategori yang donatur tetap. ya. Adapun yang donatur residentil itu sendiri yang ya itu ya, yang tidak kita duga-duga. Misalkan kita mau menyelenggarakan satu kegiatan, kemudian kita menginformasikan ke khalayak luas, ada yang memang pas apa ya, misalkan Pak Galing gitu ya, Hmm, hmm, Yatim Amar mau menyelenggarakan acara, hmm. kemudian Pak Galing punya teman nih di luar wilayah gitu kan, diberitahukan, nah kebetulan orang itu nah itu dah yang Oh disebut iya iya. insidental Jadi seperti itu. mencari jaringan tersendiri Seperti gitu itu. ya untuk mencari donatur sendiri gitu ya. Betul betul seperti itu. Terus kalau boleh tahu anak yatim atau asuhan ya bahasanya anak Iya. asuh yatim Amar sendiri saat ini jumlahnya berapa anak? Yang sekarang ini, jadi kan ada, perlu dijelaskan gak ini masa proses perekrutan, terus Ya eh, masa mereka ini nanti kita bahas. ah. Kan jumlahnya aja saya Nah pengen tahu untuk nih saat jumlah saat ini ini. yang ada pada Mm-mm. untuk periode sekarang ya, Heeh. periode sekarang ini sekitar 30 orang anak. 30 30 orang orang anak. anak Mm. Itu itu, batasan batasan usia. ya itu batasan usia itu sendiri berkaitan dengan keberlanjutan mereka, Heeh. kita asuh dan kita lepas seperti itu. Nah, Ah, batasannya itu kalau untuk tingkatan kita, hasil kesepakatan baik dengan para keluarga yatim itu sendiri, dengan heeh. para pengurus pada saat mereka ini kita rekrut, ya intinya ya rekrut itu dari 0 bulan lah, intinya orang yang ditinggalkan meninggal oleh Meninggal bapaknya seperti bapaknya. itu. Ya karena kan kita, eh, yang anak yatim kita ini dari masih dalam perut pun begitu lahir dia sudah yatim, nah, ada di kita gitu. Jadi makanya dari Oh. 0 bulan Hmm. sampai batas Sampai maksimalnya itu kalau usia itu 15 tahun itu kita lepas seperti itu. 15 tahun berarti tingkatan Kelas SMP. 3 SMP Ya, mau masuk ke SMA. mau masuk ke SMA. Nah, itu Kenapa nggak sampai SMA tuh? eh satu, ya kembali lagi yang namanya Ah, bantuan itu kan kita nggak bisa memastikan kita itu dapat bantuan karena kemampuan, ya mm-mm. kemampuan kita untuk memberikan santunan ini ya, kalau misalkan terus apa namanya sampai ke 15 tahun kita belum 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 apa ya, belum sanggup lah Oh seperti itu. gitu. Ah. Gitu, seperti itu. Terus masalah pendanaan, saya masih tetap penasaran masa pendanaan gitu.
kan yatim itu banyak kegiatan ya. Ya, Maksudnya berapa kali sih dalam setahun itu biasanya Amar ini eh, ngasih santunan pada anak-anak yatim gitu. program Amar itu Hmm. pada awalnya banyak, Pak. Hmm. Jadi kita dulu itu ada sistem apa namanya santunan untuk gizi, Santunan untuk santunan gizi. untuk gizi. Oh, Nah, mereka kita berikan makanan bergizi itu tiap bulan. Dulu itu seperti itu. oh, ada. Ada tuh. Jadi Terus sempat berhenti. Apa gimana? Masih lanjut sampai sekarang tuh ah, program. itu berhenti program itu di awal 2000 di akhir 2019 Ah, ah. gitu. 2019 Hmm. karena ya dari sisi finansialnya memang tidak apa ya tidak mendukung, Ya, tidak oh, apa kan, tidak targetnya gitu ya, target tidak tidak mencapai. tercapai, jadi Oh. kita ya udahlah salah satu program kita stop. Dulu itu ada Gitu. seperti itu. Jadi program gizi itu tidak bisa kita berikan berupa uang, tapi Hmm. setiap bulan gitu anak-anak itu kita berikan beras, daging ayam, Sembako gitu ya, sembako berupa seperti itu. sembako. Jadi di apa setiap bulannya itu ganti-ganti menunya. Nggak selalu daging ayam, nanti kita tukar dengan telur, dengan Hmm. susu, itu tiap bulan rutin. Nah itu karena ya pendanaannya yang memang Ya. tidak memungkinkan. 2019 itu kita berhenti total untuk satu program itu. Jadi ada berapa program santunan jumlahnya dalam satu Jumlah tahun saat ini? dalam satu tahun itu ya dulu kita ada programnya itu satunya itu gizi yang kita rutin kita Hmm. berikan per bulan. Kemudian dulu ada dana bantuan untuk sarana pendidikan. Sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu semua peralatan pendidikan, sarana pendidikan dari mulai tas, buku, seragam itu Hmm. kita penuhi mereka. Oh gitu. Setiap tahun ajaran baru, ya program tahun ajaran baru. Kemudian untuk program santunan itu sendiri di Hari Besar Islam ada beberapa, Hmm. misalkan di peringatan Muharram itu Hmm. kita berikan santunan, kemudian Maulid Nabi itu kita berikan santunan. Menjelang datangnya bulan Ramadan itu Hmm. juga kita berikan santunan, Hmm. dan Idul Fitri pun kita berikan santunan seperti itu. Berarti tiap event bulan-bulannya ada ya, Ada sekitar 5 kegiatan. setiap 5 kegiatan itu ada. Ya, tapi dari sekian banyak itu yang lain masih berjalan apa berhenti seperti yang tadi Jadi program makanan bergizi itu? untuk program-program itu sendiri yang sekarang masih berjalan itu kita hanya sanggup di program untuk Muharram. Hmm. Nah itu biasa yang kita berikan berupa uang dan bingkisan itu untuk Hmm. Muharram. Kemudian untuk eh, Maulid Maulid Nabi itu sama kita berikan berupa uang dan bingkisan. Nah kecuali untuk Ramadan. Nah Oh, mereka Ramadan. Ramadan itu kita berikan kebutuhan untuk apa namanya sembako lah untuk Hmm. kebutuhan dia selama 1 bulan menjalankan ibadah puasa Ya. dari mulai beras semuanya sembako semua. Tapi dari semua program itu berarti yang paling utama itu di saat santunan apa nih? Bulan Muharram apa jalan Ramadan? Di bulan Ramadan. Jadi Yang target utama kan target pasti ada utama itu utama ada gitu. dua Oh, Pak ada sekarang dua. ini. Jadi targetnya itu menjelang Ramadan Mm-mm. dan menjelang Idul Fitri. Oh, dua Nah itu berarti target yang dua yang memang dalam waktu harus berdekatan ya. ya ya Iya seperti kan, itu. sebelum Ramadan dan Sebelum sebelum Ramadan Idul dan sebelum Fitri. Idul Fitri. Berarti waktu berdekatan. Betul, dan itu masa-masa yang memang memerlukan budget agak besar juga Ah, lah seperti ini itu. yang menarik nih. Kita bahas tuntas masalah Sok mangga lah pendanaan silakan. gitu. Dalam setiap kegiatan, berapa sih kebutuhan pendanaan sebenarnya yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan? Maksimal apa minimal nih? Ya maksimal dulu lah. Kita Maksimal. pengen tahu yang Oke. lebih dulu dong. Jadi gini, untuk maksimal ya Ya. kita melakukan pemberian yang saya pun merasa puas Hmm. dan anak-anak yatim pun berikut keluarga juga merasa senang. Itu terjadi di kisaran 2013 sampai 2016. Hmm. Itu pemberian
2 kegiatan yang super maksimal. Gitu. Anggaran yang kita keluarkan waktu itu hampir sekitar 30 juta per satu kegiatan. 30 juta per satu kegiatan. Ya. Nah, pemirsa, 30 juta per satu kegiatan. Kebayang nggak sama kita? Itu dananya, tapi itu dana tercukupi waktu itu. Tercukupi. Alhamdulillah ya. Makanya kita memberikan maksimal. Jadi gini prinsipnya. Hmm. Setiap dana yang kita terima, Tuh. ya, makin besar, maka makin maksimal juga yang kita berikan seperti itu. Jadi gitu. Ya, tapi minimal berarti di kisaran berapa? Nah, kalau Biasanya. sekarang maksudnya ke minimal ya. Ya. Kalau sekarang minimal itu dulu 30 juta, Hmm. ya. Jadi memang prosesnya itu nggak langsung down sekaligus. Dari 30 juta sama penaikannya pun kita dari mulai 7 juta, 16 juta ke 30 juta. Nah, sekarang balik lagi down lagi gitu. Nah, dari mulai 2016 ke sini kita paling kisaran itu sangat jauh, Pak. Apalagi setelah Covid itu, wah benar-benar udah hancur-hancuran itu. Wah, COVID ya. Gitu, Pengaruh itu pengaruh Covid ya. itu sangat. Jadi balik lagi, jadi siklusnya tuh kayak dari pertama kita waktu ngeritis ya satu program itu 7 juta, kemudian naik ke 15 juta, kemudian naik lagi sampai ke 30 juta. Nah, pasca Covid balik lagi ke awal seperti itu. Nah, sekarang paling maksimal itu paling sekarang ya untuk satu kegiatan hanya 8 jutaan paling. Terus respon masyarakat sendiri itu anggaplah donatur ya. Iya. Itu gimana? Berapa banyak sih donatur? Saya pengen tahu aja berapa banyak donatur di wilayah kita. Ini berkaitan, Pak. Menyangkut dua wilayah ya. Ya. Amar ini ya. Ya. RW 01 Cikaret Ya. sama RW 13. RW 13. RW 13 satu RT ya, RT 02. Yang Muara Batas itu ya. Ya. Nah, ini berapa banyak sih sebenarnya donatur di wilayah kita ini? Di dua wilayah itulah. Betul, berarti Pak. kan. Dulu kita pakai sistem seperti ini, Pak. Berapa persen dari donatur wilayah, ya RW 1 dan RW 13, berapa persen dari donatur luar? Kita pakai prinsip seperti itu dulu. Dulu kita prinsipnya 60% donatur wilayah, 40% itu dari luar. Ya. Nah, kalau sekarang, dulu itu kita hampir sekitar 23 donatur di wilayah. 23 Donatur orang. 23 orang, 23 kepala keluarga lah, seperti itu. Kurang lebih ya. seperti itu. Nah, itu berjalan sekitar 3 tahun seperti itu. Nah, sekarang itu hanya tersisa sekitar 6 orang. Dari 23 6 6 orang. orang. Iya, 6 orang. Salah ini 6 orang. Itu kenapa itu? Ada apa? Enggak itu drastis banget turunnya itu. Oke. Nah, itu penyebab kenapa berkurang donatur. Ya. Satu, donatur ada yang meninggal. Ya, itu ya kan? lumrah, wajar lah itu mah. Meninggal. Kemudian ada yang memang pindah domisili. Sudah tidak tinggal di sini lagi. Kemudian itu pasca Covid banyak donatur kita yang bangkrut. Gitu. Ya, gitu. Ya. Tapi stuck banget ya pemirsa, dari 23 donatur sekarang tinggal 6 bertahan. Nah, kembali. Kalau donatur luar ada berapa? Yang dari luar wilayah ada kan? Kalau donatur luar, Pak, donatur luar itu tidak bisa kita Oh, tidak rutin berarti donatur luar. Tidak rutin. Jadi bukan donatur utama bukan, gitu ya. Bukan, itu. Jadi kan kalau donatur luar itu prinsipnya gini. Saya coba mempublikasikan setiap kegiatan. Ya kan, bahwa kita akan ada kegiatan seperti ini gitu loh untuk yang luar. Nah, ya udah, hanya saya menginformasikan seperti itu. Kemudian ada orang yang memang ya misalkan ingin berbagi lah, kebetulan mereka punya rezeki gitu lah Mas. Gitu. Kemudian barulah berikan gitu. Kaget juga saya sebenarnya dengar dari 23 ke 6 orang donatur. Ya. Ini menarik ini. Ini menarik untuk dibahas, dan selama ini mungkin kita taunya setiap ada acara kegiatan santunan utamanya di Masjid Arisalah itu ini dana tuh
ada Selalu terkucur, ada, selalu selalu ada. ada, kan Iya. gitu ya. Ternyata nih pemirsa, ini catatan nih, ini harus terbuka juga nih warga, gitu kan. Dananya ini hanya mungkin kalau saya kisarannya ditanggung oleh 6 orang, Ya, betul. Dengan secara ininya, secara dengan hitung-hitungan lah. dengan kebutuhan minimal aja 7 juta Ya, untuk kebutuhan setiap santunan gitu ya. ya. Nah itu. Terus apa enggak nih sekarang nih? Bagaimana caranya masyarakat untuk bisa berperan serta, ikut serta nih dalam ini? Ada enggak cara ininya atau pernah mempublikasikan enggak gitu ke warga gitu? Jadi kalau untuk warga di wilayah sendiri ya Hmm. R01 atau RW13, kalau secara apa ya, secara publikasi ya, Hmm. mereka sudah mengetahui baik itu apa namanya, kepengurusan amar itu sendiri, kegiatan itu sendiri. Hmm. Cuman balik lagi, Pak. Orang-orang Oh, ada kurang kemampuan, peduli. bukan peduli, Pak. Ada kalanya orang peduli, Ya nggak tapi apa-apa, hanya belak-belakan punya, aja. mereka Bisa. keinginannya ada, tapi kemampuannya mungkin Kan ada mungkin ya, orang gini, orang mungkin. yang berkeinginan itu berbeda dengan Betul. orang yang tidak peduli. Kalau orang yang berkeinginan mah minimal aing boga duit, misalkan ini bahasa Sundana, aing ngan boga duit 10.000 bikin we gitu kan. Iya, iya, Tapi yang iya, nggak iya, peduli iya. bodoh amat gitu kan. Ayo, gitu kan. Jadi Nah, saya lebih condong gimana? Apa banyak yang memang kurang peduli dengan keadaan ini atau memang kurang apa ya, kurang tergembor kegiatan ini? itu tadi, Pak, saya bilang gitu kan. Amar dari 2009 merintis, 2010 mulai punya identitas, 2011 sudah menjadi Amar. Hmm. Dengan kegiatan-kegiatan yang ya mayoritas tahu lah semua gitu loh masyarakat, Hmm. ya kan? Bagaimana program-programnya itu dilaksanakan, dijalankan Hmm. dalam setiap kegiatan. Apakah saya harus Ya, ya. ya, ya itu tadi mungkin ya. Kalau saya sih berarti mereka sebenarnya punya kepedulian, Pak. Tapi kembali Hmm. lagi Ya. masing-masing orang punya kemampuan. Terus bagaimana caranya kalau sekarang nih ada masyarakat yang mau misalkan menyisihkan rezekinya untuk membantu kegiatan yatim? Itu Ya. bisa menghubungi siapa atau ada punya nomor rekening atau apa gitu? Jadi kalau untuk di wilayah sendiri bisa Hmm. melalui ke DKM boleh, silakan ke DKM ya, mau ke ketua DKM juga boleh, mau Hmm. ke saya langsung juga ke ketua pengurus Amar itu sendiri boleh. Ah. Jadi masing-masing ya. Jadi kalau untuk saya sendiri misalkan minta nomor rekening ya mungkin saya juga ada nomor rekeningnya. Tapi yang Hmm. selama ini untuk di wilayah ya, terutama untuk di wilayah, mereka lebih cenderung ke memberikan langsung baik itu ke ketua DKM ataupun ke saya Oh, seperti gitu. itu. Itu berupa tidak berupa harus berupa uang kan? Tidak harus berupa uang, apa aja Makanan istilahnya, bisa kan ya, makanan seperti sembako segala macam sembako gitu ya. silakan gitu kan, mau alat-alat tulis, alat sekolah Alat tulis, monggo alat sekolah silakan. gitu. Nah, itu Itu pemirsa. silakan aja. Silahkan mulai sekarang hayu kita coba berbagi karena anak yatim ini ada di wilayah kita gitu kan, sesuai tema awal sebenarnya gitu kan. Mereka kita ada di antara mereka dan mereka ada di antara kita. Ayo kepedulian kita untuk anak yatim silahkanlah hitung-hitung amal jariah di harupna gitu ya. Dan satu lagi tambahan nih Pak, Nah. perlu di ini juga misalkan ada masyarakat yang memang nggak harus harus ikut bersodako pada ikut di saat kita melaksanakan program ataupun di luar dari itu pun misalkan ada yang istilahnya pas waktu tertentu di luar program kita mereka punya rezeki ingin berbagi ya silahkan Oh gitu. seperti itu mau dipanggil ke rumahnya ke anak-anak itu Oh silakan. bisa. Iya silakan aja Oh gitu kan gitu. kita jadi cukup istilahnya bilang ke saya Hmm. ataupun lapor ke saya nanti saya mengkoordinir anak-anak di rumah siapa kita misalkan untuk berdoa bersama seperti itu silakan. Oke Jadi oke nggak oke. harus tok misalkan saya mau ngasihnya pas ada program nggak di luar program pun kalau memang punya rezeki yang lebih ya silahkan gitu seperti itu. Oh ya ya ya. Terus ini pengalaman mengelola atau mengasuh anak yatim Betul. yang paling berkesan, ada nggak misalkan cerita sedih, cerita lucu, cerita gembira gitu kan? Dari cerita sedih aja dulu deh. Pernah nggak menghadapi misalkan nih kembali lagi ke pendanaan, dananya minim gitu, kita dari mana atau apalah gitu? Kalau untuk dana minim
alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sampai sekarang itu Mm. artinya gini Pak, artinya kita selama menjalankan program itu tidak belum ya mudah-mudahan sih enggak ya. Hmm. Belum pernah mengalami benar-benar defisit sampai kita apa Nggak ya ada, sebut nggak ada. gitu lah. Ah, Tapi ada alhamdulillah. satu pengalaman menarik Pak, Ah. ada pengalaman menarik dan cukup menyentuh dan saya pun sempat marah gitu. Apa tuh dibikin kesal atau gimana? Iya, jadi gini, sekitar tahun 2000 berapa waktu itu ya? Waktu zamannya Pi- pilkada ya. Oh, pilkada. Pilkada wali kota Bang Mm-mm. dari salah satu kandidat, Oh, salah satu satu kandidat. kandidat gitu. Ya saya sih bersyukur ya, bersyukur dalam arti kata dia punya kepedulian terhadap anak-anak yatim di wilayah kami. Hmm. Tapi eh, caranya itu yang kurang kurang pas gitu loh maksudnya. Maksudnya cara Jadi gimana gini nih? Pak, Cara ngasihnya atau cara nyumbangnya atau eh cara apa ya dibilang terlalu apa ya terlalu jadi berpolitik kali gitu atau mungkin mungkin seperti itu, mungkin ya. seperti itu. Jadi tidak sebanding antara dia mempublikasikan dirinya dengan Mm-mm. apa yang dia berikan dengan Oh, gitu gitu. loh maksudnya. Dia sebanding ya. Ya, yang ngerti-ngerti saya Eh, paham, paham, jadi paham. gini, Mm. jadi begitu anak-anak kami menunggu dia dari Mm-mm. mulai siang ba'da zuhur sampai maghrib gitu loh. Mm-mm. Ya kita bukan tidak bersyukur mereka memberikan, tapi anak-anak tahu sendiri kan Pak, Hmm. ya kan? Mereka berharap gitu loh, berharap ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kasarnya gini lah, Tuh. eh mereka sudah tidak difasilitasi, tidak dijamu, tidak diberikan minum, tidak di apa menunggu dari zuhur sampai ke maghrib mereka tidak diberikan apa-apa gitu loh. Itu Jadi saya sedih gitu. Itu pengalaman yang bikin saya sedih. berarti itu niatnya memang bukan niat tulus kalau saya bilang. Itu bisa, itu niatnya Gitu. hanya Itu ingin sampai itu maaf ya Pak. ria Jadi ya, ria apa maaf enggak? ya, maaf ya. Jadi Iya, jadi bukan benar. bukan jadi satu kan ditanyakan pengalaman yang paling sedih gitu kan. Ah, Nah itu saya jadi sempat marah gitu loh, marah karena kok seperti ini anak gue diperlakukan gitu loh dari oh, jam iya, iya, iya. zuhur sampai hampir maghrib. Ya saya mau kasih tahu apa yang diberikan coba Pak. Hanya dua dua pensil, Dua dua pensil. pensil, satu serutan dan satu mistar dari zuhur. Serius. Bener, itu bikin saya marah. Itu saya sampai netesin air mata, ke bilang anak-anak saya udah nak terima, saya bilang gitu. Walaupun dengan Dua sedihnya gitu. pensil. Waduh, itu sih Ya kan, ya bukan itu bukan santunan kalau dua pensil mah tuh jadi gitu. itu salah satu Ya, satu ya, ya, aja ya, ya. itu aja itu. Nah itu yang sempat bikin saya sedih dan marah gitu loh Pak. Hmm. Itu. Diminum dulu Kang Hadi. Oke, ya, Itu makasih Pak, agak diminum dulu ya. kopi, biar nggak kering. Terus pengalaman Yang lucu. yang lucu. Oke. Nah, Nah, lucu ini secara kewilayahan nih. ya. Nah, ada lucunya lagi. Saking apa ya? Saking apa? Tenar ya atau gimana ya? Kepengurusan Amar waktu 2013 ke 2016 itu, Hmm. ya kan? Jadi kita itu cukup berbangga Pak di Amar ini. Di Kelurahan Cikaret itu ada 12 RW, Ya, ya. ya kan? Hanya satu di RW 1 yang punya kepengurusan yatim yang terstruktur dan terprogram Hmm. dari 12 RW itu. Hmm, hmm. Hanya di RW 1. Jelas lah gitu Ya ya. kan? Program kerjanya jelas, Ah, gitu kan? Terus status yatim itu pun jelas gitu kan. Nah, jadi ada beberapa pihak yang memang menyatakan bahwa wah sulit banget untuk masuk ke Amar itu. Persyaratannya wah segala macam lah gitu. Bla 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 bla. Padahal kan kita bukan mempersulit Nah, sebenarnya untuk syaratnya tertib. ini nih tadi nih. Ini untuk Yap. syaratnya ada syarat Nah, itu khusus sama. berhubungan dengan yang aku mesti saya ceritakan itu Pak. Oh, coba Pertama kita nggak punya syarat Pak, tanpa syarat. tanpa syarat, ya kan? Artinya cukup dengan pengakuan nih yatim, oke kita terima gitu loh. Nah, 2013 ke 2016 RW 1 menjadi tempat eksodus Pak.
eksodus para pengontrak yang notabene mengatasnamakan yatim. Ya, ya. Karena mereka begitu dapat bantuan yatim karena memang kita gila-gilaan Pak waktu itu untuk memberikan santunan gitu. Jadi Oh, maksudnya ada yang mengaku gitu. Wah, maksudnya dia sebenarnya bukan anak jadi gini. yatim gitu atau gimana? Jadi banyak masyarakat Heeh. yang berlomba-lomba untuk ngontrak di wilayah RW 01. Ih, enak yang punya kontrakannya dong. Iya waktu itu Pak. Serius. Gitu. Jadi tempat eksodus RW 01 itu untuk orang berlomba-lomba ngontrak di RW 01 kemudian daftar ke saya untuk menyatakan anak itu yatim. Jadi hanya untuk dapat Bapak tahu berapa bantuan. waktu itu anak yatim yang terdaftar ke saya? 68 orang, Paling banyak itu berarti paling banyak. 68 orang. 68 orang. Kemudian disitulah mulai muncul persyaratan. Diklarifikasi lah gitu kan, Ya, berarti kan. klarifikasi, kita lakukan klarifikasi segala dengan macam. verifikasi terus kemudian kerjasama dengan para pengurus. Ini kebijakannya harus seperti apa nih? Oh, gitu. Nah, kita kan nggak tahu orang misalkan baru ngontrak baru datang kemudian tahu kan pengurus yatim itu saya datang ke rumah saya bilang Pak anak saya yatim, ya kan. Nah sementara pada saat saya tanya ibu ngontrak di mana, ibu tinggal di mana, seperti itu kan. Dan dia sendiri belum nggak tahu dia itu di wilayah mana. Artinya kan orang itu belum terdaftar secara domisilinya. Nah itulah Pak di situ. Nah kemudian kita lakukan verifikasi, kemudian kita kerjasama dengan para pengurus. Nah kita bikin kesepakatan bahwa oke lah pengontrak selama status yatimnya itu jelas. Artinya jelasnya gini Pak, setiap yang daftar ke saya itu mereka itu wajib untuk melampirkan pertama surat kematian ayahnya, itu syaratnya. Yang penjelas itu ya. Kemudian akte anak, Anak. aktenya fotokopi akte anaknya, kemudian nah terus kalau memang dia belum pindah alamat minimal ada surat domisili dari pengurus wilayah gitu. Misalkan masa domisilinya sudah 3 bulan, nah itu baru. Karena kenapa kita berlakukan mereka sudah 3 bulan baru kita rekrut? Karena ada kemungkinan takutnya baru sebulan kita daftar kemudian udah pindah lagi kan gitu. Nah, jadi itulah seperti itu. Jadi dengan para pengurus di wilayah kemudian kita sepakat ya udah kita bikin persyaratannya seperti itu, minimal sudah tinggal di wilayah RW 01 itu selama 3 bulan itu minimal untuk mencegah hal itu tadi. Ya. Nah itu kejadiannya karena itu pernah kita jadi eksodus para pengontrak di wilayah RW 01. Yang paling membanggakan atau paling pengalaman yang paling bagus lah gitu, menyenangkan lah gitu. Yang paling membanggakan itu di tahun 2016 bagaimana kita mampu itu yang super maksimal karena kita waktu itu disokong oleh salah satu donatur dari perusahaan Nutrifood. Ada juga itu. Ya itu. Jadi nah seperti itu Pak di wilayah kita. Di wilayah kita ada salah satu warga yang memang kerja di perusahaan itu. Nah kemudian kita masukin proposal ke sana dan ternyata di sana pun di ACC. Nah kita diberikan produk dari mereka berupa minuman seperti itu. Jadi itu jumlahnya nggak kira-kira Pak. Kita dikirim 1 box mobil. 1 box. Hampir berapa piece itu berarti? Berapa buah itu? Jadi waktu itu anak yatim kita ada 38 orang anak. Satu anak itu mendapatkan kurang lebih sekitar 6 box. Masya Allah. Isinya sekitar 12. Iya, 70-an lah ya. Nah gitu. Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah itu. Nah, terus jadi ya mungkin itu rezekinya mereka Pak. Kita dapat kiriman dari Nutrifood itu 1 box, kemudian dapat kiriman juga dari salah satu donatur mie instan. Itu 1 anak itu kemarin sampai mendapatkan 3 dus. Alhamdulillah. Itu waktu yang bersamaan satu program itu.
Jadi saya total hitung-hitung total itu dah yang saya bilang kalau dia total itu sampai 30 juta itu Hmm. waktu itu. Ya, ya. Seperti itu. Oke, Kang Hardi, eh, harapan ke depannya untuk kepengurusan atau untuk warga kita terhadap anak-anak yatim wilayah kita terutama yang dinaungi oleh Amar, apa sih sebenarnya harapan dan keinginannya? Harapan sih ya kembali lagi Pak. Bagaimana kita menciptakan kepedulian Hmm. seperti slogan dari Amar itu sendiri kan, di antara kita mereka ada dan di antara mereka kita ada. Hmm. Artinya kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada mereka loh yang harus jadi tanggung jawab kita bersama. Betul, setuju. Ya kan seperti itu. Nah, kemudian ya kita bagi mereka, bagi anak yatim, jangan sampai mereka itu ngerasa-rasa ada kita loh, masih ada kita gitu loh maksudnya. Hmm. Gitu. Jadi ya itu slogan itu dibuat kan seperti itu, bahwa kita di dalam kehidupan kita itu ada mereka dan jadilah kita ini yang bisa diandalkan oleh mereka gitu loh. Hmm. Ya kepedulian itu seperti itu tadi. Jadi kepedulian itu sendiri bisa bisa apa ya? Bisa direalisasikan istilahnya. Kala-kala memang kita sudah punya kepedulian. Kita dari hal terkecil saja. Saya sempat mencoba misalkan dari setiap satu suap yang satu piring yang kita makan, kita sisakan satu suap untuk mereka gitu. Ya, itu istilahnya apa ya? Perbandingannya lah ibaratnya. Dari satu piring yang kita makan, sisakan satu suap untuk mereka. Artinya kalau misalkan kita dalam keseharian kita kita menghabiskan berapa sih untuk makan kita pagi dan Hmm. sore ya kan? Anggaplah satu piring berarti dua piring dua suap. Kalau misalkan satu piring itu hargakan misalkan 5.000, ya kan? Nah, 5.000 satu piring, dua kali 10.000. Ya udah sisakan 1.000 lah untuk mereka per satu hari. Ya, ya, Sisihkan gitu loh sebenarnya. 1.000 satu hari, 30 hari, 30.000, ya kan? betul, betul, betul. Coba satu suap dari seluruh masyarakat di wilayah, apa nggak berkecukupan anak-anak? Jadi intinya intinya kepedulian ini dari kita ya Betul, yang harus ditingkatkan itu ya. betul. Oke, siap Pak Jadi Ade. dengan peduli sebenarnya nggak ada yang sulit gitu, Hmm. ringan kok. Ini satu piring hanya satu suap. Ya mudah-mudahan ini tidak terhenti ya untuk Insya Allah gerakan kami Amar ini ya kami atau sih akan untuk terus kotak yatim itu berusaha ya. ya, walaupun seberat apapun kegiatan ini akan tetap kami laksanakan sebatas dengan kemampuan kami. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini tergugah kembali Amin. masyarakat untuk ya udah ada mereka di lingkungan kita yang memang jadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Karena yatim di wilayah RW 01 atau RW 13 bukan hanya tanggung jawab Amar, tapi tanggung jawab kita semua. Seperti itu. Ya sepertinya cukuplah Pak Ade ya kita Ya, menggali untuk Amar gitu kan. Cuma satu hal yang saya garis bawahi, miris, saya tetap miris dengan keadaan yatim yang ada selama sudah berjalan hampir berapa tahun, berarti 5 tahun ya atau lebih ya, 10, kita hampir 17 tahun. 17 tahun pemirsa, 17 tahun dengan keadaan seadanya, tidak ada sponsor, donatur makin berkurang, miris. Ayo mulai sekarang warga peduli, berapapun yang akan dikasihnya terserah, mau 10.000 atau apa semampunya mungkin kan gitu ya. Yang tadi, yang Hmm. tadi konsepnya Pak, satu piring satu suap. Hmm. Halo, jadi saya pengen ngerokok nih kalau dengar gini nih liriknya. Satu piring satu suap, berarti kalau dua piring berarti dua suap. Oke Pak Adi, tidak jadi masalah. Mudah-mudahan kedepannya bisa Oke. lebih baik, bisa lebih bertambah lagi rezekinya gitu kan ya. Amin, 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 amin. Bisa terus menaungi anak-anak yatim yang ada di kita. Dan satu hal saya tegaskan lagi bagi pemirsa khususnya warga rekan-rekan semua, ayo mari kita sisihkan rezeki sedikit
kita tadi udah ada pembahasan, tinggal hubungi Pak Hardi atau DKM langsung, sisihkan rezeki itu. Nah, itu ada juga kegiatan-kegiatan di per tahunnya sebenarnya. Nah, itu kan sering digemborkan. Saya juga sering menggemborkan sebenarnya di Zero One, di Facebook group dan segala macam, ada santunan. Tapi memang itu kembali lagi, saya menekankan memang kepedulian kita yang perlu ditingkatkan. Oke, teman-teman, dari perbincangan hari ini kita belajar satu hal sebenarnya, bahwa kepedulian itu bukan soal besar kecilnya kita memberikan bantuan pada orang lain atau orang yang membutuhkan, tapi ini tentang hati yang tulus, niat yang baik untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan. Itu jadi catatan saya di podcast kali ini. Mari kita terus nyalakan nih cahaya-cahaya kebaikan ini, cahaya kebaikan kita di lingkungan masyarakat, minimal di wilayah kita sendirilah, di tetangga kita, sekitar kita gitu kan. Dan mudah-mudahan kedepannya ayo kita bersama-sama, apapun itu hal kebaikan kita dukung. Bahkan saya kemarin ngobrol dengan pengurus, dengan RW, dengan apa, dia support untuk hal-hal yang positif. Terima Gitu. kasih Pak atas support dan supportnya. Ya, terima kasih Bapak Hardi. Sama-sama Pak, Dan terima setelah kasih ini mohon kembali. maaf bila ada kekurangan atau salah kata, salah dari saya dan rekan-rekan tim. Sama kami Mohon pun dimaafkan. Dan mohon kita pun maaf. seadanya nih, mudah-mudahan kita juga bisa berkembang. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya rekan-rekan kita nih, tim podcast ini bisa menjadi apa ya, sponsorship. Amin, dari amin, beliau amin, tujuannya, amin, amin, amin. gitu. Mudah-mudahan semua itu bisa terwujud. Ya, terima kasih rekan-rekan. Tetap di podcast Zero One Official. Ingat satu hal, di podcast ini mereka ada di antara kita dan kita ada di antara mereka. Ayo kita bersama-sama. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di podcast Zero One Official yang berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih Bapak Hari. Sama-sama, terima kasih Pak Galing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.